Tapi kalau misalnya pemerintah sibuk menghantam orang-orang yang mengkritik dia, maka kita tidak akan pernah bisa memecahkan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya tidak mau bicara soal kami dulu. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia sudah banyak bertebaran di media, baik media mainstream maupun media-media sosial ya. Saya mau bicara soal yang lain. Ini terkait penilaian seorang peneliti asing yang menulis biografi mengenai Presiden Jokowi. Dia mengatakan, ini judulnya saya lansir dari CNN Indonesia, kepemimpinan Jokowi dikritik dalam buku peneliti asing. Wah, kritiknya luar biasa itu, sampai menggunakan kata terburuk dan lain sebagainya. Kita bacakan ya. Jakarta, CNN Indonesia. Presiden Jokowi dikritik habis dalam buku biografi karya peneliti Lowy Institute, Benjamin Van Bland. Wah, luar biasa, B3 ya. Dari penanganan virus corona hingga rencana pindah ibu kota. Dia menyebut pemerintah Indonesia menunjukkan banyak sifat terburuknya. Luar biasa ya. Seperti mengabaikan nasihat ahli, kurangnya kepercayaan pada masyarakat sipil, dan kegagalan untuk mengembangkan strategi yang koheren. Dilansir dari The Sydney Morning Herald, Kamis 13 Agustus, hal itu mengakibatkan munculnya 2 juta pengangguran baru dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kasus virus corona tertinggi di Asia Tenggara. Indonesia sendiri telah mengerahkan beberapa upaya untuk mengendalikan penyebaran virus corona, seperti membentuk gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 2019 COVID-19 dan memberlakukan pedoman pembatasan sosial berskala besar PSBB. Sekarang gugus tugas sudah bubar digantikan oleh satuan tugas yang diketuai oleh tetap ya Letjen Doni Monardo dan di bawah Ketua Harian Pelaksana Komite ya, Komite Penyelamatan Ekonomi juga. Jadi penyelamatan ekonomi dan COVID-19 bersanding di bawah Menteri BUMN Erick Thohir ya. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai BLT kepada 13,8 juta pekerja dengan gaji di bawah 5 juta rupiah sebesar 600.000 selama 4 bulan. Stimulus dalam bentuk BLT ini diberikan dalam rangka pemulihan ekonomi di tengah pandemi corona. Selain mengkritik perihal pandemi, Bland yang merupakan Direktur Program Asia Tenggara di Lowy Institute itu menyebut Jokowi tertarik untuk menarik investasi dari siapapun yang memiliki uang tunai paling banyak demi mencapai tujuan ekonomi domestiknya. Salah satunya adalah Cina yang sedang membangun jalan, jembatan, pembangkit listrik, dan pelabuhan di seluruh Indonesia, selain jalur rel Jakarta-Bandung. Kemudian, Bland juga memberikan penilaian kerasnya tentang prioritas Jokowi di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat, Cina, dan negara-negara Asia Tenggara atas Laut Cina Selatan. Dia menulis bahwa para pemimpin negara barat sangat membutuhkan mitra baru di Asia untuk membantu melawan Cina. Kayak dulu ya, zaman Bung Karno ada poros Jakarta, Peking, Pyongyang ya. Namun katanya Jokowi tidak punya waktu membangun kekuatan politik besar karena waktunya habis untuk membangun infrastruktur dan menghadapi kritikan mungkin ya. Ekspektasi yang terlalu tinggi. Pria lulusan Universitas Cambridge itu juga memperingatkan ekspektasi kepada Jokowi yang terlalu tinggi. Wah, luar biasa ya.
Jangan-jangan saya juga korban ekspektasi. Karena tahun 2014 saya menulis sebenarnya tulisan di Detikcom ya. Judulnya Harapan Itu Bernama Jokowi. Ya karena kita tahu bahwa pada waktu itu Jokowi adalah newcomer ya. New politician. Jadi betul-betul orang yang bak meteor kemudian menjadi orang nomor 1 di Republik. 2 kali menang pilkada Solo, 1 kali pilkada DKI, 1 kali pemilihan presiden, bahkan kedua. 5 kali, luar biasa kan pemilihan langsungnya. Itu kontestasi elektoralnya. Banyak pihak di Canberra yang berharap Jokowi akan membuka ekonomi Indonesia untuk investasi Australia dan berdiri di kawasan itu sebagai kekuatan penyeimbang melawan Cina. Wah, kita mau melawan Cina nggak bisa, jadi follower kita malah sekarang ya. Tapi Jokowi telah menunjukkan sedikit minat pada kepemimpinan daerah dan bagaimanapun dia tetap dibatasi oleh komitmen mendalam Indonesia untuk mempertahankan otonomi strategis dan menghindari keterlibatan asing. Ujar Bland yang pernah tinggal di Indonesia, Singapura, dan Vietnam selama 6 tahun. Itu kelebihan kalau peneliti asing ya, mereka langsung di lapangan. Bland juga menyebut rencana Jokowi perihal ibu kota baru di Pulau Kalimantan menjadi bukti sifatnya yang aneh dan gaya pemerintahnya yang tidak terorganisir. Jadi aneh dan terburuk, luar biasa ya. Kebijakan luar negeri Jokowi pun juga ikut disorot. Bland menulis, Jokowi memiliki sedikit perhatian terhadap pertunjukan diplomatik. Dalam 5 tahun pertamanya, Jokowi tidak menghadiri satu pun sidang umum PBB. Ini karena he is not comfortable ya for the international audience, itu yang jadi masalah ya. Jadi itu a matter of apa ya, interest level and everything mungkin ya. Jadi memang beda-beda interest orang itu ya. Pendekatan Jokowi yang berkembang ke arah politik dari rakyat biasa kemudian menjadi otoriter yang semakin dekat pada elit politik Jakarta pun tak luput dari kritik. Luar biasa ya. Pendekatan Jokowi yang berkembang ke arah politik dari rakyat biasa ya, kemudian menjadi otoriter. Penilaian Bland luar biasa ini. Mudah-mudahan Bland tidak dicekal. Bland sendiri adalah mantan koresponden asing di Jakarta, Hong Kong, dan Hanoi untuk media Financial Times. Dia menulis biografi pertama Jokowi dalam bahasa Inggris berjudul Man of Contradictions, Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia. Luar biasa ya. Manusia penuh kontradiksi ya. Joko Widodo dan upaya untuk bagaimana menghidupkan ya, untuk membangun kembali Indonesia ya. Kalau remake, membuat kembali Indonesia, ini kayak adonan saja. Buku itu dijadwalkan rilis pada 1 September dan belum ternyata rilisnya ya, dan menceritakan tentang kebangkitan Jokowi dari awal kehidupannya yang sederhana di sebuah gubuk di tepi sungai, kesuksesannya sebagai produsen furniture, hingga ketika Jokowi memasuki dunia politik. Ini ibarat cerita tentang Cinderella ya. Orang yang miskin hidup di gubuk di tepi sungai, kemudian tumbuh menjadi produsen furniture, kemudian menjadi orang nomor 1 di Republik Indonesia. Bland telah mewawancarai Jokowi lebih dari belasan kali sejak menjabat sebagai wali kota Solo, ketika menjadi gubernur Jakarta, dan sebagai presiden dari 2014. Ya itulah enaknya kita terlalu baik kadang-kadang ya. Sama orang asing itu kita kadang-kadang ada perasaan inferior. Jadi apapun yang berbau asing, itu kalau mereka minta wawancara khusus biasanya diberikan tuh sama pejabat-pejabat Indonesia, karena kadang-kadang ada rasa inferior di sana. Keakraban Bland dengan pokok bahasanya yang mendalam dalam pembentukan politik dan ekonomi Indonesia bersinar dalam buku ini. Man of Contradictions ya, menyeimbangkan pandangan simpatik tentang pencapaian signifikan Jokowi dalam membangun infrastruktur jalan dan kereta api
yang sangat dibutuhkan dan sempat tertunda selama beberapa dekade, dengan kritik atas gaya pemerintahan yang terkadang kacau. Luar biasa nih kata-katanya. Terburuk, aneh, otoriter, kacau. Itu 4 kata kuncinya. Hingga berita ini dipublikasikan, staf khusus Presiden Jokowi untuk bidang komunikasi dan sosial, Fajrul Rahman, tidak segera bisa menjawab pertanyaan cnnindonesia.com terkait tanggapan Istana Negara atas kritik tersebut. Ya ngapain pula ditanggapin? Karena ini kan karya buku. Jadi kalau ditanggapin serius sekali jadinya. Ya perlu ditanggapi untuk hal-hal yang memang perlu ditanggapi. Kami perlu ditanggapi ya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Nah, sahabat daerah sekalian, kita kalau bicara tentang kepemimpinan Presiden Jokowi, leadership Presiden Jokowi, memang harus objektif ya. Nah, objektivitas itu kadang-kadang menyakitkan. Saya, sobat era sekalian, misalnya pada tahun 2014, seperti yang saya katakan tadi, menulis harapan itu bernama Jokowi. Kenapa begitu? Saya sebagai warga negara memang sangat berharap pada waktu itu kepada Presiden Jokowi agar dia betul-betul bisa membangun Indonesia, tapi tidak hanya infrastruktur yang bersifat yang terlihat, tapi juga bagaimana membangun karakter bangsa. Makanya program revolusi mental itu saya sangat setuju awalnya. Tapi kan akhirnya kan tidak dikerjakan secara baik. Apalagi pada waktu itu menteri yang menggawangi revolusi mental itu, bagaimana kita mau shifting mentality kalau misalnya pendekatannya ya agak pendekatan elitis ya kan, pendekatan yang feodal, kan agak susah juga. Jadi kalau kita mau shifting mentality ya kita harus open mind, terbuka, berani menerima kritik, tidak sebentar-sebentar ngambek lalu kemudian mengadukan ke penegak hukum. Kalau pejabat mengadukan ke penegak hukum, maka penegak hukumnya jadi dilematis. Kenapa? Karena penegak hukum itu juga bagian dari pejabat, bagian dari penyelenggara negara. Makanya dalam ILC kemarin ya, saya mengatakan Indonesia Lawyers Club, yang namanya pemerintah itu tidak boleh tersinggung kepada rakyat, kritik rakyat. Kenapa? Karena pemerintah itu dalam konsep hukum tata negara adalah benda mati. Mereka bukan orang yang punya nyawa, punya kepala, punya hati, punya pemikiran. Yang punya itu adalah orang-orang di dalam itu. Nah, kalau kita mengatakan, misalnya sebuah institusi, presiden, tidak tepat orientasinya dan lain sebagainya, yang kita kritik itu adalah lembaga kepresidenan. Perkara kemudian presiden itu bernama Joko Widodo, itu soal lain. Kecuali kalau kita menyerang pribadi-pribadi dari pejabat-pejabat tersebut yang tidak ada kaitannya dengan kebijakan dia. Nah, itu baru kita bicara mengenai bagaimana perlindungan terhadap privacy. Tapi kalau kita bicara mengenai kebijakan dia, mau menggunakan kata yang kasar seperti ini, misalnya menggunakan satu otoriter, menggunakan kata terburuk, menggunakan kata apalagi tadi aneh, ya kan? Menggunakan kata kacau, itu adalah sebuah penilaian saja. Kalau tidak benar, ya dibantah. Bantah itu dengan dua hal, dengan verbal dan dengan kinerja sesungguhnya. Nah, sekarang sebagai contoh sobat era sekalian, kenapa orang seperti saya galau dengan pemerintahan ini? Karena bibit-bibit otoritarianisme itu mulai terlihat. Saya merasakan juga. Mulai ada misalnya desakan untuk disuruh mengundurkan diri dari ini, tidak bekerja lagi di ini dan lain sebagainya. Tidak perlu saya sebutkan misalnya ya. Karena kita tidak siap sebagai bangsa untuk berbeda pendapat. Bayangkan, saya mengatakan misalnya, yang kita harus awasi, yang kita harus kritik itu pemerintah. Karena dia memegang amanah dan diberikan kekuasaan memegang semuanya. Financial resources,
state aparatus, ya di situ ada birokrasi, ada TNI, ada Polri, ada BIN dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, semua itu untuk tujuan mensejahterakan rakyat, melindungi rakyat, lalu kemudian mencerdaskan rakyat, dan dengan batas-batas yang sudah jelas, dengan boundary. Yang saya katakan Pancasila itulah dasarnya. Jadi kalau dulu mengatakan seolah-olah masyarakat tidak Pancasilais, intoleran dan lain sebagainya, saya mengatakan konstitusi kita justru menginginkan yang terlebih dahulu mempraktekkan Pancasila itu adalah negara, dan dalam hal ini adalah pemerintah negara. Kenapa? Karena mereka diberikan amanah untuk mencerdaskan, mensejahterakan, dan melindungi rakyat, dan agar dapat ikut serta dalam perdamaian dan kedamaian dunia. Mereka diberikan kewenangan dan kekuasaan menguasai semua resources, lalu mereka diberikan dasar, landasan, batas, boundary untuk melaksanakan atau melakukan kewajibannya, menggunakan kewenangannya. Nah, sayangnya Sobat RH sekalian, di pemerintahan terakhir-terakhir ini, rasanya situasi demokrasi kita sangat mencekam dengan ancaman undang-undang ITE misalnya, dengan ancaman dari pintu belakang, ya, misalnya remove from the office, ya, misalnya. Jadi kita tidak siap berbeda pendapat. Makanya infrastruktur yang dibangun Presiden Jokowi barangkali belum bisa menjadi trigger bagi perbaikan ekonomi. Terbukti sekarang kita terpuruk minus 5% lebih, dan itu sudah terjadi sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Dan justru pembangunan infrastruktur itu men-trigger bertambahnya utang BUMN. Tapi di sisi lain, pembangunan yang non-infrastruktur yang tidak terlihat, yaitu mentality tadi, revolusi mental, sama sekali nggak ada ukurannya. Bagaimana kita mengukur misalnya bahwa program revolusi mental di era pertama itu berhasil atau tidak? Saya mengatakan salah satu indikator berhasil tidaknya program revolusi mental itu budaya korupsi. Kalau korupsi di sini masih tinggi, wah, memang Sobat Era sekalian, kita harus fair. Indeks persepsi korupsi kita naik. Saya lihat ceknya dari tahun 98 sampai sekarang, tahun 2019 paling tinggi. Tapi jangan lupa, angkanya itu cuma 40, alias masih tergolong negara-negara korup. Dan jangan lupa, 2019 itu ada revisi Undang-Undang KPK yang mungkin belum masuk di dalam penilaian IPK. Kita akan lihat 2020 nanti, pada 2021 tentu reportnya. Apakah kemudian poinnya masih meningkat, ataukah poinnya stagnan atau malah menurun. Cuma 40 itu bukan prestasi, Sobat Era sekalian. Kalau bandingannya masa lalu, ya memang ada peningkatan. Tapi kalau bandingannya eksistensi sebuah negara dianggap korup atau tidak, ya kita masih punya eksistensi sebagai negara korup. Karena poin kita 40. 0 sampai 25 itu sangat korup, 26 sampai 50 itu korup, 51 sampai 75 itu bersih, 76 sampai 100 itu sangat bersih. Jadi kalau kita membanggakan poin seperti itu, wah, luar biasa. Sama kita membanggakan misalnya soal keterpurukan. Kita cuma minus 5 loh. Sementara negara lain 2 digit. Singapura dan lain sebagainya ekonomi. Ya tapi jangan lupa daya beli mereka sama daya beli kita jauh sekali. Jadi katakanlah kalau misalnya pendapatan seseorang itu 100.000, ketika dia terpuruk menjadi 50.000, 50% kurangnya. Tapi kalau pendapatan kita 10.000, walaupun misalnya kurangnya 10%, alias masih 9.000, ya angkanya masih angka di bawah. Kadang-kadang kita hanya melihat persentasenya saja, tapi kita tidak melihat bagaimana realnya, angka realnya itu berapa. Jadi persentasenya itu dari berapa nilai absolut. Karena itu, for the time being, Sobat Era sekalian, saya termasuk yang agak pesimistis terhadap pemerintahan Jokowi. Kalau kita letakkan kepada 2 indikator yang menjadi concern saya. 1, pemberantasan korupsi.
Yang kedua, kebebasan sipil. Ya, kebebasan sipil ini makin mengkhawatirkan. Setiap saat saya misalnya selalu berpikir, memikirkan, menggunakan bahasa yang kira-kira tidak menyinggung perasaan. Yang tidak bisa membuat pemerintah dan pendukung-pendukungnya kemudian malah mengadukan kita ke ranah hukum. Coba bayangkan, negara kita negara adu mengadu. Saya termasuk orang yang terus terang saja, termasuk orang yang tidak suka melihat fenomena adu mengadu di ranah hukum tersebut. Apalagi hal yang terkait dengan kebebasan berpendapat, berekspresi. Baik terhadap mereka yang pro pemerintah maupun yang dianggap katakanlah anti pemerintah. Karena kita membangun demokrasi. Kita harus berani mengkritik, tapi berani juga diterima kritik. Saya konsekuen. Kritik apapun saya terima. Bahkan ada yang mengatain anjing segala juga saya ketawa-ketawa saja. Makanya di thumbnailnya nanti kita tampilkan lagi kan di video sebelumnya. Refli Harun provokator, Refli Harun orang pecatan sakit hati, Refli Harun alat rezim dan lain sebagainya. Jadi memang kita harus terbiasa menerima kritik. Nanti ya orang akan capek sendiri kalau dia kritiknya tidak substantif. Kenapa? Orang nggak akan percaya lagi kalau kritiknya tidak substantif. Sebagai contoh misalnya kami. Kan kami sudah menyampaikan misalnya deklarasi. Ada tuntutan di situ, 8 tuntutan. Saya kebagian membaca tuntutan yang nomor 4 ya. Sebenarnya saya ingin kalau dibahas, orang membahas poin-poin tuntutan itu apa, kenapa misalnya. Kelemahannya di mana, yang tidak benarnya di mana. Enggak. Kalau diperhadapkan dengan komentar-komentar katakanlah kubu yang pro pemerintah, sokol begitu ya, atau mereka yang mengkritik kami tanpa bermaksud dia pro atau tidak pemerintah, mungkin juga ada masalah personal dengan antar tokoh misalnya begitu. Yang dikritik itu hal-hal yang tidak substantif, barisan sakit hati, barisan mantan, kemudian terlalu pagi bicara kekuasaan dan lain sebagainya, yang merupakan asumsi menurut saya yang menghabiskan waktu kita. Makanya ketika saya dikritik seperti itu, ya saya dengan santai mengatakan terima kasih atas kritiknya. Tapi sebenarnya kita harus sama-sama bagaimana underline dari deklarasi dan tuntutan itu misalnya. Nah ini kritik dari penulis asing mengatakan pemerintahan Jokowi terburuk, kemudian 2 sudah otoriter, 3 kacau, 4 aneh. Dan yang ngomong ini orang yang sudah bergaul dengan Presiden Jokowi sejak beliau masih menjadi kepala daerah atau wali kota di Solo. Artinya dia menggeluti Presiden Jokowi bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun. Kalau hitungannya mulai dari Solo ya paling tidak sudah 10 tahun. Jadi dia tahu betul watak karakter Presiden Jokowi yang dianggapnya muncul sebagai rakyat biasa yang tinggal di gubuk di tepi sungai, lalu berhasil sebagai tukang kayu ya, sebagai produsen furniture, lalu ikut dalam kontestasi di Solo, menang menjadi wali kota 2 kali, masa keduanya belum selesai langsung lompat ke DKI, menang juga ya. Karena waktu itu memang persepsinya baik. Orang berharap banyak pada waktu itu. Nah, tetapi hari-hari terakhir ini, di tengah COVID-19, di tengah kelesuan kita secara ekonomi, dan kemudian ada ancaman untuk otoritarianisme misalnya, ya tidak heran orang mengkritik. Saya membaca pesan dari Denny J.A., yaitu hukum besi politik. Kalau tidak ada kami, pasti akan muncul kelompok lainnya katanya. Kenapa? Karena begitu kondisi buruk, ada ancaman krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik, pasti akan muncul kelompok-kelompok yang akan berusaha dalam tanda kutip memberikan alternatif penyelamatan. Jadi kalaupun tidak ada kami, akan muncul juga kelompok-kelompok yang lain. Dan kalau pemerintah sehat, sebenarnya sederhana, dijadikan saja partner untuk mitra berdialog, mitra kritis, kan begitu. Tapi kalau misalnya pemerintah sibuk menghantam orang-orang yang mengkritik dia, maka kita tidak akan pernah bisa memecahkan masalah. Jadi kita menggeser masalah kita dari seharusnya memecahkannya menjadi sebuah perdebatan yang tidak penting. Misalnya ada muncul kata-kata makar, muncul kata-kata apalagi barisan sakit hati, barisan mantan, apalagi.
kebelet dengan kekuasaan dan lain sebagainya yang bukan substansinya. Ya, sobat era sekalian, kelompok seperti kami juga bukan berarti kemudian seperti malaikat ya, yang tidak ada cacat dan celahnya. Tapi semua itu put on the table. Kita harus kritik ya. Kita harus berikan masukan. Orang seperti saya juga terbuka untuk diberikan masukan ya. Tidak setiap yang saya katakan benar ya, bisa juga keliru. Tapi paling tidak saya berusaha untuk mengatakan apa yang saya pikirkan. Dan mudah-mudahan melalui channel YouTube ini malah tidak diincar oleh aparat, dinantikan kapan terplesetnya untuk diproses. Mudah-mudahan tidak demikian ya. Jadi sobat era sekalian, tetap doakan bahwa semuanya akan baik. Dan yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!